tempat ini ada begitu banyak pohon, pun termasuk yang di belakang saya. Melihat pohon, saudara, mengingatkan kepada kita tentang satu cerita seorang penebang pohon yang punya target harus dalam satu hari itu dia menyelesaikan 10 pohon. Dia harus bisa menebang 10 pohon. Dan karena itu, saudara, dia bekerja keras bahkan sampai tidak beristirahat. Sampai satu waktu ada seorang yang melintas ketika dia sedang menebang pohon dan bertanya, "Pak, Bapak nggak beristirahat lebih dahulu?" Apa jawab dia, saudara? "Wah, kalau saya beristirahat, saya tidak akan pernah bisa mencapai satu hari bisa menebang 10 pohon." Nah, saudaraku, apakah benar demikian? Karena ternyata hari demi hari target ini tidak tercapai. Makin lama makin menurun bahkan hasil pohon yang bisa ditebang oleh bapak ini. Kira-kira, saudara, apa penyebabnya? Dia sudah bisa menebang pohon sedemikian rupa, bahkan bekerja keras tanpa mengenal istirahat, tapi bukannya malah mencapai target, tetapi jumlah pohon yang ditebang semakin menurun. Saudaraku, ternyata kapak yang dia pakai untuk menebang harus diasah, saudara. Karena ketika kapak itu tidak diasah, maka tidak semakin bisa melakukan fungsinya untuk menebang. Seperti pisau tidak semakin tajam untuk bisa memotong. Karena itu, saudaraku yang terkasih, bapak ini harusnya beristirahat, mengambil waktu untuk mengasah kapaknya sehingga bisa mencapai targetnya. Saudaraku, pelajaran menarik apa dari cerita ini? Kita perlu mengambil waktu untuk beristirahat. Kita perlu mengasah kapak, atau dalam pengertian kita mengasah diri kita. Diri merupakan aset berharga, anugerah Tuhan. Dan bukankah saat pandemi ini, saudara, ketika kita punya banyak waktu, kita boleh mengingat kalau dulu begitu sangat sibuknya, tetapi saat ini di tengah-tengah segala kesibukan kita punya waktu untuk beristirahat, untuk mengasah kapak, mengasah diri kita. Apa yang perlu diasah, saudaraku, dalam diri ini? Yang pertama, saudara, spiritualitas. Apa itu? Hubungan intim kita dengan Tuhan. Kita menjadikan waktu secara khusus untuk dekat dengan Dia, membaca firman, berdoa, bersaat teduh. Dan dari sana, saudara, kita semakin dekat dan dikuatkan. Yang kedua, saudara, kesehatan kita, fisik kita. Bukankah itu sangat penting? Ketika kita fisiknya bugar, kita makan makanan yang bergizi, kita beristirahat dengan cukup, bukankah kita sehat kuat untuk bisa menghadapi pandemi ini? Yang ketiga, saudara, mental kita. Ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak pergumulan, maka mental kita juga perlu diasah supaya kita semangat, tidak stres, bahkan sampai depresi, tapi tetap punya semangat untuk berpandangan positif dan melakukan begitu banyak hal yang berarti. Yang terakhir, saudara, yang keempat, sosial kita. Ketika kita sudah dalam hubungan intim dengan Tuhan, kita sehat dan mental kita kuat, saudara, maka kita punya relasi dengan saudara kita, sesama kita. Tentunya dengan tetap menjaga jarak, tetapi tentunya dengan menggunakan teknologi yang ada, dengan apapun yang bisa kita lakukan, tetap membuat kita bisa menjadi berkat. Saudara, 4 hal itu yang perlu kita asah: istirahat dan menarik diri. Kita mengingat pada siapa, saudara? Ya, Tuhan Yesus sendiri punya waktu untuk beristirahat, yang melaluinya mengasah apa yang ada. Ingat waktu kisah Tuhan memberikan makanan pada 5.000
orang, tepatnya roti saudara, dia menyediakan waktu, mengambil sesaat, sejenak ke bukit berdoa, mengasah diri yang luar biasa, mengasah kapak sedemikian rupa. Ketika dunia ini juga tercipta, dari hari pertama sampai ke-6 Allah menciptakan, tapi pada hari yang ke-7 Allah berisi rahmat. Mari saudara, kita terus boleh mengasah kapak kita untuk semakin berkembang, semakin tajam, dan menjadi berkat untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Selamat mengasah kapak, selamat mengasah diri menjadi berkat yang terbagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber hidup kami yang selalu memberikan kepada kami waktu, dan dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami boleh mengelolanya dengan sebaik mungkin. Kami bukan hanya bekerja keras, kami bukan hanya tenggelam dalam kesibukan, tetapi kami harus mengambil waktu sejenak untuk beristirahat, untuk mengasah diri kami yang bagaikan kapak ini, sehingga boleh melakukan peran atau fungsinya sebagaimana Tuhan kehendaki dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh Engkau teladankan, dan untuk mengingat karya penciptaan yang juga tentunya memberikan ruang pada istirahat untuk mengasah segala sesuatunya supaya sungguh menjadi baik adanya. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, kiranya bersama dengan Engkau kami terus akan menjalani hidup kami ini sebagaimana Tuhan kehendaki, dan menjadikan hidup kami, diri ini, menjadi berkat yang terbagi. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami ini. Amin.